Halo semuanya, perkenalkan nama saya Silvano Pratama Jublatedeo, NIM 19K10016. Pada video kali ini, saya akan mengimplementasikan algoritma clustering K-means pada customer segmentation. Kita akan langsung masuk ke programnya. Yang pertama, import terlebih dahulu library yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan library NumPy, kemudian library Pandas untuk pemrosesan datanya, kemudian library Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi, terakhir library K-means dari sklearn untuk proses cluster. Oke. Langsung kita masuk ke import datasetnya. Di sini saya menggunakan Pandas untuk membaca file CSV-nya. Kemudian di sini dataset ini untuk menampilkan 10 data dari dataset yang saya punya. Di sini bisa kita lihat pada dataset mal customer itu terdapat 5 kolom. Di antaranya ada kolom customer ID, gender, age, annual income, dan spending score. Dari dataset ini, kita bisa memanfaatkan algoritma K-means untuk melakukan clustering customer berdasarkan annual income dan juga spending score-nya agar mall atau toko itu bisa menentukan strategi marketing dengan cluster customer yang didapat dari proses K-means ini. Selanjutnya kita akan masuk ke proses K-means-nya atau proses clustering-nya. Di sini kita mengambil kolom nilai dari kolom 3 dan 4 dari dataset, yaitu kolom annual income dan spending score. Nah, nilai ini kita simpan di variabel X. Nah, variabel X ini nantinya akan digunakan atau berguna dalam perhitungan K-means-nya. Selanjutnya, kita mengimport library K-means dari sklearn untuk proses clustering-nya. Nah, di sini terdapat variabel WCSS dengan array kosong. Nah, WCSS ini adalah jumlah kuadrat jarak antar setiap titik dan pusat massa pada sebuah cluster. Nah, selanjutnya di sini ada for i in range 1,11. Ini adalah kita menentukan jumlah klasternya. Di sini kita menentukan maksimal klasternya itu 10. Nah, selanjutnya di dalamnya ini ada variabel K-means. Di dalamnya kita menggunakan mengimport menggunakan library K-means. Nah, di dalam library-nya ini ada n cluster sama dengan i. Nah, i ini adalah nilai K dari suatu cluster yang akan kita cari. Kemudian init K-means ini kita menggunakan metode K-means++. Nah, di dalam K-means++ itu ada elbow method. Nah, elbow method ini akan kita gunakan untuk mencari n clusternya, untuk mencari nilai i dari n cluster. Selanjutnya ini random step-nya sama dengan 0. Kemudian K-means tadi di proses sebelumnya tadi kita fitkan dengan X yang berisi values dari kolom annual income dan spending score. Kemudian selanjutnya kita WCSS happen. Nah, di dalamnya itu hasil dari K-means itu kita hitung inersianya. Nah, dengan tujuan apa? Agar kita tahu seberapa baik kumpulan data yang didapat dari proses K-means tadi. Nah, kemudian kita print WCSS-nya. Nah, di sini bisa kita lihat hasil
perhitungan WCSS dari 10 klaster. Untuk mempermudahnya, kita dapat melakukan visualisasi menggunakan bantuan Matplotlib. Nah, di sini X labelnya itu cluster, jumlah klasternya, kemudian Y labelnya ini adalah nilai hasil WCSS tadi. Nah, berikut ini hasilnya. Nah, bisa kita lihat jika kita perhatikan secara saksama pada grafik ini, siku terakhir pada grafiknya itu terdapat di klaster kelima. Nah, seperti kita tahu tadi, kita menggunakan elbow method pada K-means++ untuk mencari n klasternya atau untuk mencari nilai I. Nah, jadi nilai I-nya atau n klasternya kita dapat yaitu n klaster sama dengan 5. Selanjutnya kita masuk ke proses model build. Di sini ada variabel K-means model. Nah, di dalamnya kita masih menggunakan library K-means. Di dalam library K-means ini ada n cluster dengan nilai I yang sudah kita ketahui. Kemudian kita masih menggunakan metode K-means++, dan juga random state-nya itu sama dengan 0. Kemudian di sini ada variabel Y K-means. Nah, K-means model tadi di proses sebelumnya tadi, kita fit predict dengan X. X itu tadi value dari kolom annual income dan spending score. Nah, fit predict ini berguna untuk mencari dan memprediksi klaster dari setiap sampel yang kita punya. Kemudian ini kita menggunakan bantuan Matplotlib untuk visualisasinya. Di sini klaster 1 berwarna merah, klaster 2 warna biru, klaster 3 warna hijau, klaster 4 warna biru muda, klaster 5 warna magenta. Di sini X labelnya itu annual income dan Y labelnya itu spending score. Dan ini bisa kita lihat, ini annual income-nya, kemudian spending score-nya. Nah, untuk titik berwarna kuning, ini adalah centroid-nya. Nah, kemudian untuk cluster 1 yang berwarna merah, ini adalah cluster dengan penghasilan tinggi dan pengeluaran sedikit. Kemudian cluster 2 yang berwarna biru, ini adalah cluster dengan penghasilan dan pengeluarannya seimbang. Kemudian cluster hijau, ini adalah cluster dengan penghasilan dan pengeluarannya tinggi. Kemudian cluster 4 ini adalah cluster dengan penghasilan lebih sedikit tetapi pengeluarannya banyak. Kemudian cluster terakhir, cluster kelima itu adalah customer dengan penghasilan dan pengeluaran sedikit. Kesimpulannya, berdasarkan hasil clustering dari 5 sampel tadi dari dataset mal customer CSV, kemudian kita mendapat hasil akhir itu adalah 5 cluster atau 5 sampel yang kita hitung dengan metode K-means. Didapat bahwa cluster ketiga dengan pengeluaran dan penghasilan tertinggi itu dapat dijadikan sebagai target utama mall dalam menentukan strategi penjualan ataupun strategi marketingnya agar didapat keuntungan yang lebih tinggi dengan kinerja yang tentunya lebih efisien. Demikian hasil presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.